ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari malam saya akan membahas satu topik, judulnya tawakkul atau tawakkal. Tawakkal. Anda biasa mengucapkan kemungkinan doa yang berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalilnya hasbunallahu wa ni'mal wakil itu di dalam surat 9 ayat 129. Bunyinya فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Baik. Jadi dalil tawakal itu ada perintahnya ya. Perintahnya joglaknya itu ya, dalilnya itu, ayatnya itu ya. Nasnya itu. Fa in tawallaw itu perintah. Berita. Fa in tawallaw faqul itulah perintah ya. Faqul itu perintah. Hasbunallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi wa huwa rabbul arsyil azim. Tawakkul, apa tawakkal? Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Kita kan disuruh bertawakal kepada Allah ya. Jika mereka berpaling, katakanlah fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Kenapa kita disuruh bertawakal kepada Allah? Yang memerintahkan kita untuk tawakal itu Allah sendiri kan? Allah itu sendirilah yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu salah satu sifatnya ialah al-wakil. Di dalam sifat Allah yang 99 itu ada namanya al-wakil. Siapa al-wakil? Allah. Apa bentuk contoh konkret dari wakil? Karena Allah itu al-wakil, maka dia mewakilkan urusannya kepada para malaikat, mewakilkan kepada yang lainnya. Karena Allah itu al-wakil. Contoh salah satu ialah surat 32 As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah, ayat 11 yang berbunyi, dengarkan saya baik-baik, lihat teks. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Saya ulangi. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Ada enggak kalimat wakil?
malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Jadi diserahkan, diwakili. Teks bahasa Arabnya diwakili. Kenapa Allah mewakilkan urusan itu kepadanya? Karena dia al-wakil. Jadi kita berwakil kepada malaikat atau kepada Allah? Saya ulangi kembali. Kita ini berwakil kepada malaikat atau berwakil kepada Allah? Di sini akan terjadi tauhid ataupun syirik. Kita mewakilkan urusan kita kepada atau kepada malaikat? Allah. Kalau diwakilkan kepada malaikat, itu namanya kufur, syirik. Karena yang al-wakil itu siapa? Allah. Berarti harus mewakilkan segala urusan kita kepada, karena Allah al-wakil. Maka kita mewakilkan segala sesuatunya kepada Allah. Tidak boleh mewakilkannya kepada malaikat, kepada selain daripada Allah tidak boleh kita wakilkan, haram, syirik. Tetapi kita mewakilkan segala sesuatu kepada al-wakil. Lalu Allah punya wewenang untuk melakukan sendiri atau diwakilkan? Dia punya wewenang untuk melakukan sendiri ataupun mewakilkan. Contoh, Allah mewakilkan urusan kematian, mencabut nyawa kepada malaikat untuk merealisasi kematian. Ternyata malaikat maut itu hanya mencabut nyawa, tetapi ada malaikat lain yang mengangkat ruh itu ketika dia dilepas dari tubuh. Ya. Jadi malaikat maut itu hanya mencabut nyawa, memanggilnya dari dalam badan. Setelah dia keluar, urusannya bukan lagi urusan malaikat maut, tetapi ada malaikat khusus yang duduk di atas kepala manusia. Dia datang sebelum malaikat maut datang. Lalu mereka inilah yang mengangkat arwah ke atas. Yang terdapat dalam Sahih Muslim hadis 2448. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Jadi dua malaikat di luar, malaikat maut. Malaikat maut hanya mencabut ruh. Ada perbedaan pelaksanaan atau tidak? Ada perbedaan pelaksanaan kan? Kemudian Allah itu al-wakil. Contoh kedua saya berikan contoh Allah itu al-wakil. Apa itu? Turunnya hujan. Turunnya hujan. Yang menurunkan hujan siapa? Ada malaikat khusus. Buka surat 35. Surat 35 Fatir ayat 27. Tafsir Ibnu Katsirnya siap. Silakan. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Di situ dijelaskan Allah menurunkan hujan dari langit. Buka surat 24 ayat berapa? 43. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Baik.
tafsirnya 24. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia mengarah alam dengan kekuasaannya yang ada pada permulaan penciptaannya. Ia dalam keadaan lemah, kemudian mengumpulkan di antaranya, yakni menyatukan awan-awan itu, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk sehingga kelihatan oleh hujan keluar dari celah-celahnya. Firman Allah Ta'ala, Allah pun menurunkan es dari langit, dari kumpalan seperti gunung. Dalam penggalan ini kata gunung merupakan kiasan untuk awan. Firman Allah Ta'ala, lalu ditimpakannya es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Yang ditimpakan itu ialah hujan dan es dari langit. Jadi firman Allah, lalu ditimpakan kepada siapa yang Dia kehendaki, berarti rahmat bagi manusia, dan dipalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki, berarti Dia tidak menurunkan hujan kepada mereka. Mungkin pula yang dimaksud oleh firman Allah, kemudian ditimpakannya es itu, berarti azab bagi siapa yang Dia kehendaki, karena penimpaan es itu dapat merusak buah-buahan, tanaman, dan pepohonan. Memalingkan hujan es dari siapa yang Dia kehendaki berarti merupakan rahmat bagi mereka. Firman Allah Ta'ala, kilauan kilat itu nyaris menghilangkan penglihatan, karena demikian hebatnya kilat menyambar penglihatan. Allah Ta'ala berfirman, Allah mempertukarkan malam dan siang, yakni Dia memindahkan siang dan malam sehingga yang satu menjadi lebih panjang dan yang lain menjadi lebih pendek, serta tercapailah keseimbangan. Kemudian pergantian itu menyebabkan yang satu lebih pendek dan yang lain lebih panjang. Allah lah yang mengelola semua itu dengan perintah, keperkasaan, kekuatan, dan pengetahuannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, yakni benar-benar mengandung dalil yang menunjukkan pada kebesarannya. Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, dan pada pergantian malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Tafsirnya baca. Pengisaran awan, Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, maksudnya dalam ketinggian, kelembutan, dan kekuasaannya. Lanjut. Dan mengisahkan angin. Nah itu dia. Yakni kadang-kadang angin itu membawa rahmat, terkadang membawa azab, dan terkadang membawa kegembiraan. Jadi perkisaran angin itu pun terjadi dengan perintah. Kemudian terkadang membawa kegembiraan berupa hujan yang kemudian mengalir ke berbagai tujuannya. Dan penaklukan awan antara langit dan bumi, maksudnya bergerak antara langit dan bumi dan ditaklukkan kepada wilayah dan daerah yang dikehendaki Allah sebagai perkara yang dikelolanya. Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan, menunjukkan kepada kewahdaniatan Allah, sebagaimana Dia berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, dan pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau bernalar. Al-Hafidh bin Mardawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya kaum Quraisy meminta Rasulullah SAW agar Allah menjadikan bukit Safa dan Marwah sebagai emas. Maka mereka akan beriman dan berperang bersama Nabi. Nabi bersabda, berilah aku janji pasti, jika aku berdoa kepada Rabbku, lalu aku menjadikan Safa sebagai emas untukmu, maka apakah kamu benar-benar akan beriman? Maka mereka memberi janji pasti kepada Nabi. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Lalu datang Jibril menemuinya secara seraya berkata,
Sesungguhnya Allah akan memberi mereka safa sebagai emas. Namun jika mereka tidak beriman, maka Allah akan mengazabnya dengan suatu azab yang belum pernah diberikan kepada seseorang di seantero alam ini. Maka Nabi bersabda, "Ya Rabbi, jangan kau jadikan, tetapi biarkanlah aku dan kaumku begini. Aku akan membiarkan mereka sehari senang, sehari susah." Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dengan tambahan demikian, "Mengapa mereka memintamu untuk menjadikan sofa sebagai emas, padahal mereka dapat melihat tanda-tanda kebesaran yang lebih besar daripada sofa?" Waqi' bin Al-Jarrah meriwayatkan dari Abu Ad-Duha, dia berkata bahwa setelah ayat "dan Rabbmu adalah Rabb yang satu" diturunkan, maka kaum musyrik berkata, "Jika demikian, maka datanglah kepada kami tanda-tanda kebesarannya." Maka Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi." Baik. Artinya langit dan bumi, awan dan angin itu berkisar, ada dalam hadis yang lain itu dikendalikan oleh para malaikat. Terwakili atau tidak? Kemudian Anda bisa mendapatkan keterangan pada surat 79 bahwasanya seluruh isi dunia ini ada malaikat yang mengendalikannya. Dan ada pula dengan perintahnya. Silakan. Surat 79 ayat 5. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Tafsirnya. Jadi dunia ini ada yang mengaturnya, yang mengurusnya, itu para malaikat. Dan yang mengatur urusan, yaitu para malaikat yang mengatur urusan. Iya, tadi ayat berapa itu? 5. Lanjut. Dan yang mengatur urusan, yaitu para malaikat yang mengatur urusan dengan izin Allah dari langit menuju bumi. Coba baca. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Dunia ini ada yang mengaturnya malaikat, dan itu terwakilkan oleh Allah. Allah perintahkan mereka. Sebagaimana Jibril itu mendatangi manusia, itu pun karena perintah Allah wakilkan kepadanya. Karena dia al-wakil. Lalu bagaimana kita melihat tawakal menurut ahli sunnah, tawakal menurut Mu'tazilah, tawakal menurut Sufiyah, tawakal menurut Murji'ah, tawakal menurut ahli sunnah. Anda lihat Rasul itu bertawakal seperti apa diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Kembali ayat 129 ya, baca terjemahannya. Surat 9 ayat 129 itu. Fa in tawallu, dan apabila mereka berpaling daripada dakwahmu, ajaranmu wahai Muhammad, faqul, maka katakanlah, hasbi Allah, cukuplah Allah yang mencukupiku, cukuplah Allah menjadi segalanya. Jadi bagaimana tawakal itu? Baca kembali. Jika mereka berpaling dari keimanan. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. jadi dia bertawakal setelah orang-orang berpaling darinya, tidak mau mengikuti ajarannya. Iya toh? Tetapi bagaimana sebelum ada reaksi? Aksinya seperti apa dulu? 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Jadi satu, rasul dari kaummu sendiri. Bagaimana sifatnya? Berat terasa olehnya penderitaanmu, Yaitu beliau merasakan penderitaan pada umatnya. Kedua, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. jadi dia pun setelah beliau berat merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, beliau pun mengharap pada umatnya
beriman dan selamat. Apa harapannya? Beriman dan diselamatkan oleh Allah dari azab nerakanya. Plus amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang. Amat balas kasihan. Dia menjaga keadaan kaum muslimin. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Balas kasihan kepada orang-orang Islam. Bagaimana tawakal dengan perilaku? Ada hubungan nggak ini antara tawakal dengan perilaku? Ada hubungan nggak antara tawakal dengan i'tiqad, dengan hati, dengan perilaku, sebab akibat? Ada hubungannya? Ada hubungannya? 128 itu hukum sebab akibat atau tidak? Sebab akibat atau bukan? 129 perintah untuk bertawakal atau bukan? Perintah. Artinya kita baik dulu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan orang Islam. Ataupun saya ambilkan teori, taruh dulu di Anda punya motor di tempat yang aman dan kunci, baru Anda itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Lakukan dulu hukum sebab akibat, barulah Anda bertawakal kepada Allah. Belajar dulu tentang listrik, baru mengutak-ngatik. Artinya yang dituntut apa? Ilmu dituntut atau tidak? Mungkinkah orang bertawakal tanpa ilmu? Benarkah orang yang bertawakal tanpa ilmu? Kira-kira benar nggak orang yang bertawakal tanpa ilmu? Tidak benar. Tawakalnya salah. Jadi ada kaitan antara substansi dengan teknik. Jadi kalau ditanya bagaimana tawakal, tawakal itu Anda jalankan dulu hukum sebab akibat syariatnya, sabab musabab. Setelah itu baru Anda bertawakal kepada Allah. Itu menurut ahli sunnah. Berbeda dengan orang sufi. Orang sufi bertawakal, Allahnya dijadikan untuk budaknya security. Orang sufi itu dia bertawakal, Allahnya dijadikannya menjadi security dia. Paham nggak? Allah dibikinnya menjadi satpam dia, budak dia itu Allahnya. Dia bertawakal, tidak berpegang teguh dengan syariat. Itu sufi. Kita wajib berpegang teguh dengan syariat dan meyakini Allah dan mengimani takdir. Lalu tawakal. Orang sufi tidak berpegang pada syariat tapi bertawakal langsung dengan pemahaman yang keliru. Saya lihatkan contoh yang berikutnya tentang tawakal realita, real. Buka surat 8 ayat 60. Silakan. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan dari jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Saya ulangi lagi. Untuk berperang di jalan Allah itu pun harus punya persiapan apa tidak? Harus punya apa tidak? Punya. Kekuatannya pun harus imbang. Syariat bukan
dia mati. Perlu tawakal. Yang jelas masuk medan perang itu mati nggak? Tawakal Allah. Hukum hitam atas putih masuk medan perang itu mati apa enggak? Mati. Oh, itu peperangan, gimana anak mati? Jelas. Wong berdiri depan anak, bagaimana kalau anak mati? Lalu kita bertawakal, masuk dengannya bertawakal. Mungkin mati, mungkin, tetapi tawakal. Baca. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, bagaimana? Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Jadi membunuh atau terbunuh, ini kan konsekuensinya. Butuh tawakal atau tidak? Boleh nggak Anda masuk ke medan tempur modalnya bambu runcing sama golok, orang pakai berdiri? Orang gila yang masuk berperang seperti itu. Tidak boleh. Berbeda lagi kalau Anda diserang, nah barulah pakai bambu runcing yang ada. Jelas ini? Jelas ini? Islam itu logik atau tidak? Logik. Tetapi orang-orang sufi, mereka masuk tanpa berpegang teguh dengan syariah dan sebab akibat. Dia berani hidup di medan, pergi ke medan, ke padang pasir, berjalan tanpa ada perbekalan. Nekat nggak? Nekat atau tidak? Nah, ini mereka sangat dekat, sangat lengket, sangat menyatu dengan kumuh dan kemiskinan. Karena pemahaman sufi ini berasal dari Buddha, dari Hindu. Dia setelah bekerja sama, berpikir, bercampur dengan orang-orang filsafat, lalu mereka bergaul dengan budayawan, akhirnya menjadilah dia sufi. Ini sangat berbahaya. Dia bertawakal kepada Allah dengan modal nekat. Kenapa dikatakan nekat? Karena dia tidak berpegang pada syariat Allah. Sama dengan dia nyebrang ke lautan besar hanya pakai perahu kecil. Dia tahu ombak ini di Cina Selatan tanpa ampun, tapi dia berani untuk nyebrang. Ini kita katakan apa? Ini tawakul orang sufi. Jadi berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu mereka bertawakal seperti Nabi mereka bertawakal. Dia telah berperilaku baik setelah dia menyodorkan yang baik, lalu orang berpaling dari ajarannya. Dia berkata, aku bertawakal Allah walaupun aku sendiri tanpa ada pengikut. Tokohnya siapa? Ibrahim. Tokohnya ialah Ibrahim. Tidak pula putus asa dengan tidak punya pengikut umat. Jadi saya ulangi kembali, itu tawakal makna yang saya bahas ada dua. Itu tawakal pertama makna ahli sunnah, kemudian tawakal yang kedua makna sufi. Kaum Mu'tazilah tidak mengenal tawakal. Dia hanya berpegang pada hukum sebab akibat. Tidak ada tawakal. Ini kelompok rasionalis. Kemudian kaum Murji'ah, dia selalu menyalahkan dalam teknik, tidak mau kembali melihat realita. Ahli sunnah melihat realita, bahwasanya akan terjadi ketika Anda berdakwah, dakwah Anda ditolak oleh orang banyak. Lalu kita berkata, qadarallahu ma yasha. Allah takdirkan kita, Allah takdirkan apa yang dia mau, yang dia inginkan. Murji'ah menolak ini, tidak mau menerima realita. Jadi kalau kita tanya mengapa manusia berpaling dan mengapa manusia mau beriman,
Maka disinilah kita bertawakal. Bukan surat 6 ayat 125. Bukankah Islam itu telah dibagi? Coba Anda baca. Silakan. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, Bagaimana? niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, bagaimana caranya? niscaya Allah menjadikan dadanya sesak bagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Oke, ulangi dari pertama. Saya ulangi. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, Bagaimana realitanya orang ini? niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Lanjut. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, Oke, realitanya seperti apa nanti? niscaya Allah menjadikan dadanya sesak bagi sempit, Nah, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. saya tanya, sudah dibagi atau belum Islam ini? Sudah dibagi atau belum? Hah? Ulangi ya, Anda lihat betul, lihat, fahami dengan benar. Lanjut. Pertama, Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, jika Allah menginginkan orang itu mendapatkan petunjuk ketika ia berirada dahulu, akan terjadi realitanya di dunia bagaimana? niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ketika orang bisa memeluk Islam karena dia mencari atau sudah dibagi? Kapan dibaginya? Di saat ia berirada. Kapan irada itu? Sebelum qadar, setelah ilmu. Qadar itu kan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Irada sebelum itu. Sudah dibagikan apa belum? Belum. Sudah dibagikan belum? Belum. Sudah dibagikan. Karena sudah dibagikan, maka akan terjadi orang mudah menerima Islam itu, dan akan terjadi pula orang sangat tidak suka dia untuk menerimanya, sempit dadanya. Seperti orang yang berkata, Islam itu sempit. Kenapa perkataan orang seperti itu? Islam ini susah, Islam ini sulit, karena memang dadanya sempit menerima hukum itu. Ada yang karena sempitnya sehingga dia tidak mau menerima ajaran Islam. Sudah dibagi belum dahulu? Sudah. Artinya Islam itu sudah dibagi atau belum? Sudah. Kalau Anda tahu Islam itu sudah dibagi dan Anda pun tahu ada orang yang mendapat bahagianya, justru tentu akan orang yang tidak mendapat bahagian daripada keislaman itu. Poin kedua. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak dari sempit, seolah-olah ia sedang Kesesatan itu sudah dibagi atau belum? Sudah. Islam sudah dibagi, kesesatan pun sudah Artinya ketika Islam dibagi, akan ada orang yang tidak kebagian atau tidak? Akan ada orang tidak dapat kebagian Islam itu. Berarti ketika dia tidak kebagian Islam itu, apa yang dia kebagian? Apa yang kebagian? Kesesatan untuknya. Ulangi lagi ayat itu, pahami dengan benar. Pahami dengan betul ayat itu. Silakan. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Sudah dibagi atau belum? Apa yang dibagi? Apa yang dibagi oleh Allah? Islamnya yang telah dibagi. Ya, dia dapat bahagian di hidayah, maka dia menganut maknanya juga setiap muslim sudah mendapatkan hidayah, petunjuk. Islam sudah dibagi.
Kemudian setelah itu yang kedua, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya. lah ini dibagi apa tidak? Maka niscaya Allah menjadikan dadanya sesak dan sempit. jadi kesesatan itu pun sudah dibagi. Ketika manusia tidak mendapat bahagian dari Islam, berarti dia akan mendapat bahagian daripada kesesatan. Anda tahu nggak, manusia itu mempunyai dua peluang. Apakah dia dapat bahagian daripada kesesatan ataupun mendapat bahagian daripada, ya, sudah dibagi. Ketika saya menghadapi Anda ini perlu bertawakal kepada Allah. Perlu bertawakal kepada Allah. Perlu. Karena kalau saya tidak bertawakal kepada Allah, berbahaya. Bagaimana saya bertawakal kepada Allah? Saya ajarkan dulu Anda. Dan saya harus paham benar bahwasanya akan ada orang mendapatkan taufik, akan ada orang tidak mendapatkan taufik, walaupun dia telah mendapatkan hidayah. Bagaimana kita supaya tidak idealis tetapi harus realistis? Ada orang idealis tetapi tidak gila nggak dia akhirnya? Gila nggak? Gila daripada akhirnya. Ketika dia idealis tidak, kita harus idealis tetapi juga harus realistis. Ini pelajaran kelas tinggi. Nanti surah 28 ayat 56, 28. Silakan. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi Muhammad SAW itu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang dia sukai, tetapi Allah menunjukkan kepada siapa yang dia mau. Idealis atau realistis? Kira-kira idealis atau realistis? Hah? Coba buka lagi, baca lagi. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Diperintahkan nggak untuk berdakwah? Lalu dikatakan apa? Tetapi kamu tidak bisa menunjuki dengan dakwamu itu orang yang kamu suka. Tetapi di sisi lain disuruh, Anda disuruh idealis atau realistis? Realistis. Kita idealis, akan ada orang dapat petunjuk dan akan ada orang yang tersesat. Lalu menghadapi manusianya harus realistis. Ketika dakwah Anda ditolak, maka Anda berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ternyata dia menolak. Apa Anda katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya. Realistis ya? Gila nggak kita? Tidak perlu gila. Setelah kita jalankan tata caranya, semuanya dengan baik hati sama kaum muslimin, memikirkan nasib mereka, dan Anda tertolak, berarti seluruh usaha yang telah Anda lakukan lalu tiba-tiba gagal. Idealis, realistis? Realistis dong. Kalau idealis sampai gila, kenapa sih orang tak mau gagal? Realistis. Lalu apa Anda katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita telah melakukan segala sesuatu, lalu gagal. Memang harus ada yang sukses, maka ada yang gagal. Maka kita harus realistis. Yang tidak boleh gagal itu Allah. Saya ulangi kembali, yang tidak boleh gagal itu Allah. Selain daripada Allah harus gagal. Bagaimana Allah menggaransi Rasulullah SAW
Coba Anda baca surat 5 ayat 67. Gagal atau sukses harus bagaimana? Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-Mu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Jadi wajib nggak? Apa adanya atau rekayasa? Apa adanya. Bijak atau gimana? Tidak. Pas. Tidak ada kebijakan. Lalu Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ini idealis atau realistis? Ulangi. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Idealis atau realistis? Idealis. Siapa yang idealis? Allah. Ketika hijrah dari Makkah mau ke Madinah diukur orang nggak? Masuk nggak ke dalam gua? Konyol nggak? Konyol nggak? Konyol. Lalu kok bisa selamat dengan konyol? Karena dia idealis. Dia tidak boleh terbunuh. Apapun yang disinggahinya akan aman untuknya. Dikirim oleh Allah burung merpati untuk bersarang di situ. Mana mungkin akal manusia nyambung? Burung ada di depan pintu, bagaimana ada orang masuk? Pasti bubar. Sekarang saya tanya, dengan idealis dia dibikin realistis kepada manusia. Nah ini kamu realistis dengan otak. Nah, dilihatnya ada burung. Benar ya? Pergi nggak itu burung? Pergi nggak orang? Pergi orang. Selamat pergi. Selamat ya Rasulullah, idealismenya Allah atau bukan? Idealismenya Allah. Siapa yang boleh idealis? Allah. Bolehkah Anda idealis? Anda harus idealis tetapi realistis. Idealis dengan tuntunan syariat ini sebab akibat. Realistis dengan hasilnya. Saya bilang ya, idealis dengan sebab akibat, realistis dengan hasilnya. Kalau Anda idealis dengan sebab akibat, hasilnya pun harus idealis, ujungnya gila. Jadi idealis dengan apa? Usaha. Realistis dengan hasil. Lalu Anda pun bisa mensyukuri. Allah hanya segini hasilnya, masih mending ada hasilnya. Kalau ini terjadi kacau dengan sebab bagaimana tambah kacau gimana? Jadi bertawakal itu sangat penting. Bagaimana tawakal? Jalani dulu sebab akibatnya. Begitu mentok, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa, itu namanya tawakal. Lalu Anda wakilkan kepada siapa? Kepada Allah. Ibrahim contoh. Lihat tawakal Ibrahim ya. Buka surat Ibrahim ayat 37 sampai dengan 40. 14 Ibrahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Dia menyebut nggak perilakunya? Setelah dia taruh, dia sebut nggak perilakunya? Setelah dia menaruh anaknya di Makkah, dipindahkannya dari Syam, dari liang subur ke negeri yang gersang, dia berdoa menyebut nggak apa yang telah dia lakukan? Diucapkan apa tidak apa yang telah dia lakukan? Kepada siapa diucapkan? Allah. Ketika dia berdoa. Tawakal. Plus, lanjut. Yang tidak mempunyai tanaman jika turun engkau, yaitu Allah yang dirahmati. Lalu? Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Jadi dia berdoa agar mereka mendirikan salat. Tawakal atau bukan? Tawakal. Lanjut.
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Tawakal atau bukan? Lanjut. Dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Bentuk dari tawakal atau bukan? Dia lakukan nggak perintah Allah? Dia lakukan. Allah mengatakan kepadanya, bawa anakmu taruh di Makkah yang tidak ada tanam-tanaman, ditaruh, dibawa, ditaruh di sini. Setelah ditaruh, Allah mengatakan tinggalkan mereka di situ, ditinggalkan oleh Ibrahim. Dilakukan nggak syariatnya? Lantas dia kasih air dengan semampu dia, satu tempat, kemudian dikasih kurma makanan, lalu berdoa. Doanya yang dahsyat, tawakalnya itu bentuk ketawakalannya. Rabbana liyuqimas shalah, bukan minta rezeki dulu. Aku lakukan ini, ditaruh di tempatmu ini ya Allah, supaya mereka mendirikan salat. Yang kedua, agar manusia cenderung suka kepada mereka, sebagian manusia suka kepada mereka. Dia Ibrahim meminta semua atau sebagian? Ulangi. Dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Stop. Sebagian manusia atau seluruh manusia yang diminta? Terbukti nggak Yahudi, Nasrani, Amerika dan Eropa membenci orang-orang itu dengan berkata teroris. Lalu ada pula yang mengadopsi Islam yang ada di sana. Real nggak? Real apa tidak? Ada mencintai, ada pula yang membenci. Doanya gimana? Realistis nggak? Realistis ya. Bertawakal itu harus realistis atau tidak? Harus realistis. Kemudian mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Rabb, bentuk daripada tawakalnya, semoga mereka bersyukur. Belilah rezeki, kenapa dipotong? Dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Ibrahim berdoa agar anaknya itu dan istrinya dikasih oleh Allah rezeki dari buah-buahan. Itu bentuk tawakal. Jadi kalau ditanya bagaimana tawakal, pakai doa atau tawakal? Pakai doa. Pakai doa. Pakai amal nggak? Pakai etikad nggak? Jadi tawakal itu tiga. Adanya syariat Allah Anda lakukan sebab akibat. Adanya etikad Anda ingat percaya kepada apa yang Allah telah putuskan, takdir Allah. Adanya lagi harap dan tawakal, bentuknya doa. Konkret nggak? Ini namanya tawakal. Ini namanya tawakal. Dalam bertawakal itu tidak boleh ragu. Saya berikan contoh kedua dalam tawakal, surat 19. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5 per 6 itu. Atau 9. Anda lihat. Baca. Mulai 1. Iya. Atau 2 aja langsung. Ingatlah. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria. Bagaimana Zakaria? Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabb-nya. Ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, apa katanya? Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dengan berdoa kepada Engkau, ya Rabbku. Jadi ketika berdoa itu boleh putus asa nggak? Boleh. Nggak boleh. Boleh nggak tidak tawakal? Boleh. Tidak boleh. Harus bertawakal dan yakin. Ketika dia berkata, ulangi ayat 3-nya.
tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Terus ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah." tulangnya telah lemah. Maksudnya sudah apa? Kuat. Lanjut. Dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Kepalanya sudah ditumbuhi uban. Diungkapkan apa tidak keadaannya dan mulai kapan dia berdoa sampai kapan? Diungkapkan apa tidak? Rasa putus asa atau bukan? Hah? Ya. Bukan rasa putus asa, tapi keyakinan dia tentang apa yang dia doakan, tentang apa yang dia minta. Lanjut. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku. Walaupun belum diijabah, walau sudah tua. Boleh nggak? Putus asa, kecewa. Haram, tidak boleh. Lanjut. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaridku sepeninggalku. Realistis nggak ini? Bahwasanya dia takut tidak punya keturunan yang mewarisiku, anak yang saleh. Realistis banget. Seperti manusia yang lain juga punya anak. Bahwasanya akan ada orang yang punya anak, akan ada orang yang tidak punya anak. Buka surat 42 ayat 49 sampai 50. Akan ada manusia yang punya anak dan akan ada yang tidak punya anak. Akan ada punya anak perempuan saja tidak punya laki. Akan ada punya anak laki saja tidak ada perempuan. Akan ada memang mandul. Dan akan ada laki dan perempuan. 42, 49 dan 50. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Polos. Tidak ada laki-laki. Lanjut. Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Polos, laki-laki, tidak ada perempuan. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Bercampur, kombinasi. Kemudian Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. memungkinkan tidak punya anak. Ada 4 kemungkinan. Selain daripada punya anak dan tidak punya anak, masih ada 2 kemungkinan. Mungkin punya polos laki, tidak ada perempuan. Mungkin punya polos perempuan, tidak punya. Perlu tawakal atau tidak? Untuk bertawakal perlu nggak ilmu? Jadi Anda berdoa harus tahu dulu kemungkinan bisa punya anak, kemungkinan tidak punya anak, kemungkinan punya anak polos, kemungkinan bercampur. Boleh nggak berhentikan berdoa? Lah, apa Anda tahu suratan takdir Anda seperti apa? Tidak tahu, maka harus bertawakal dan berdoa. Jadi tawakal butuh ilmu atau tidak? Butuh. Lalu lanjut cerita Zakaria 19. Silakan. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Itu kata Zakaria. Aku sudah tua. Istriku pun mandul karena tidak punya anak sampai saat sekarang ini. Berhenti nggak dia berdoa? Tidak, tetap. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena mungkin Allah memberi seorang anak walaupun dia sudah tidak lagi main. Mungkin kalau Allah mau. Contoh istri Ibrahim. Diberi oleh Allah sampai bingung, sampai nempel di mukanya. Ya Allah, aku ini udah tua, gimana punya anak? Dipentokin Allah kan? Mentok nggak? Mentok. Ini otaknya nggak bisa gerak, dia bingung. Dikasih anak sudah tua. Rumus mana tuh? Berhenti tuh otak nggak bisa mikir. Mentok, letok, berhenti udah statis. Jadi dikasih Ishak, pusing dia. Dia ungkapkan istriku sudah tua, mandul tidak bisa melahirkan. Lalu Maka
anugerahilah aku dari anugerahkanlah aku. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. Dia minta kan Zakaria ini. Dia tahu keadaan istrinya keadaan parah, tak mungkin punya anak, tapi berdoa. Bagi Anda tidak mungkin, bagi Allah adakah yang tidak mungkin? Tidak. Jadi kalau orang berkata, ada ustaz kalau orang berkata doa itu bagi mungkin, bagi akal. Ada nggak ustaz ngomong kayak gitu? Sableng namanya. Saking bodohnya dia, lalu dia berharap orang itu seperti dia. Yang pakai kemungkinan itu siapa? Manusia ini. Sana tidak pakai kemungkinan bisa terjadi. Kalau anak, kalau Anda minta rezeki, saya pengen kaya, menjadi manusia terkaya di dunia, tapi Anda tidur, nggak mau kerja, nggak mau sungguh-sungguh, gila namanya ini. Nah ini gila kan, dia paksa Allah ikut kehendak dia, salah. Jadi harus realistis nggak? Harus realistis. Di mana realistis? Karena rezeki yang dimakan itu tidak perlu kerja, tetapi rezeki yang bukan untuk dimakan harus kerja. Untuk sekedar dimakan nggak harus kerja. SBY bagi 300.000 setiap bulan. Oke, tidak perlu kerja. Mungkin orang bisa dapat, Anda bisa dapat. Orang gila tetap makan kok, walaupun dia makan tempat sampah, kok nggak mati, nggak sakit. Tapi mau jadi orang kaya, nggak mau kerja, gila ini mah. Itu namanya sufi, batin. Lalu kerja sama jin. Baik, lanjut. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga aku. Jadi wajar nggak ini? Realistis nggak dia minta? Supaya ada keturunannya. Lanjut. Dan jadikanlah dia, ya Rabbu, seorang yang diridhoi. Dia berharap anaknya menjadi orang yang diridhoi. Lanjut. Hai Zakaria. Lalu dia dipanggil oleh malaikat. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Apa itu? Akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Ditetapkan lagi oleh Allah. Aku kasih kamu anak laki, namanya Yahya, lagi dikasih dua. Anaknya plus namanya. Hayu. Ini dua tua renta loh ini. Anda lihat nanti ya kemanusiaannya nomor. Lanjut. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Itu ketawa ya, tidak ada orang serupa dengan dia dan tak ada nama sama dengannya. Belum ada orang bernama Yahya sebelum Yahya. Lalu apa kata Zakaria begitu dapat berita itu? Zakaria berkata, Dia berdoa loh, setelah dikasih diijabah dia ngomong begini. Ya Rabbu, bagaimana akan ada anak bagiku? Coba, manusia apa tidak? Manusia apa tidak? Dia telah mengungkapin, ya Allah, aku tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih, istriku mandul, ya. Tapi aku minta anak, gitu loh. Dia minta anak. Aku takut di belakangku tidak ada keturunan. Begitu dikasih, aku kasih kamu anak laki namanya Yahya. Ya Allah, anakku, istriku mandul, katanya gitu. Kita berdoa yakin pas dipentokin oleh Allah nanti bingung ya. Dipentokin enggak nih? Berhenti nggak otak Nabi Allah Zakaria, berhenti nggak? Berhenti nggak saya? Ya Allah, istriku mandul, kan gitu, subhanallah. Nah ini terjadi karena kemanusiaan beliau. Karena beliau manusia. Idealis dengan sebab akibat. Ternyata Allah bisa berbuat menyalahi sebab akibat. Ulangi. Ya Rabbu, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Minta berdoa dengan alasan ini. Ketika menerima diijabah, dibalik ini gimana ini gitu. Tapi ini kemanusiaan, sifat manusianya. Anda kadang-kadang gitu, pernah nggak gitu? Sering. Gimana sih?
Nah, saya katakan tadi kita harus betul mempunyai iman pada Allah, punya i'tiqad yang sahih, tawakkul yang betul. Ini ibrah, pelajaran. Ini perlu disyukuri. Lanjut. Tuhan berfirman. Apa kata Allah mendengar cerita jawaban Zakaria ini? Jadi kumandul dan aku sudah tua. Dikasih ngomong kayak gini kan, subhanallah. Lanjut. Demikianlah Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Jadi bagi Allah mudah, bagi manusia tidak mudah, mustahil, susah. Bagi dia tidak ada yang susah, karena tidak ada yang membatasinya. Dia mau apa dia bikin. Jangankan masih punya tua renta, nggak punya bapak aja dibikinnya jadi. Pusingan. Nggak punya ibu aja dibikinnya jadi awal. Di mana tuh sumbernya jadi tulang kok bisa jadi manusia? Pusing jalan, nggak udah ini. Ada pembatas. Ada batasan nggak bagi Allah? Iya, kalau presiden boleh dibatasi, DPR dibatasi, semua dibatasi. Allah ada batasi. Dia diibadati bagaimana dibatasi? Mentok manusia beribadah kepadanya. Apa mana batasnya? Mentok udah batasnya, nggak ada lagi belum itu. Suruh beribadah kepadanya. Apa lagi batasnya? Tidak ada batas. Maka kekuasaannya pun tidak terbatas. Lanjut, apa lagi kata Zakaria? Terus, lanjut. Dia mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Aku telah menciptakan kamu sebelum itu. Plus, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. aku menciptakan. Sekarang diambil contoh dia sendiri. Oke, aku ciptakan kamu pada saat itu kamu belum ada apa-apa. Aku sudah ciptakan kamu. Bisa jadi kan? Apalagi kamunya ada, aku menciptakan manusia melalui kalian. Sangat bisa. Kira-kira kan logikanya seperti itu. Pintar nggak itu Allah membalikin orang? Cerdik banget. Dipentok aja mentok gitu kan dia. Habis itu lagi habis. Pes. Cerdik, kelihatan banget cerdiknya. Dikik balik atau tidak Zakaria? Bagaimana kamu mengatakan tidak mungkin dengan ketuarentaanmu dan kemandulan istrimu? Tidak mungkin aku ciptakan anak. Kamu nggak ada, asal aku ciptakan lalu ada. Pintarnya itu Allah, sangat amat pintar, cerdik banget kelihatannya. Subhanallah. Hanya orang-orang yang bodoh dan egois yang tidak mau mengakui kecerdikan Allah dan mengajarkan manusia cara berpikir. Pandai berargumentasi itu Allah. Dipentokin itu apa? Zakaria dia ngomong. Oke, lanjut. Zakaria berkata, Dia pun ngomong. Apa katanya? ya Rabbu, berilah aku suatu tanda. Oke lah. Kalau gitu kalau aku minta tanda ya lah, kalau benar bahkan punya anak. Nah ini lulu dia masih tidak yakin tadi kan dia sudah minta. Ini kan betul masih bukan kita keraguan gitu, ragu gitu loh. Supaya tenang banget gitu menyanyi. Manusiawi kan? Manusiawi. Karena berdasarkan sebab akibat nggak mungkin. Nah, begitulah kalau ini udah kacau bermain. Untungnya gitu main kayak kacau. Oke lah kata Allah. Kau minta tanda, oke. Lanjut apa kata Allah? Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Oke. Padahal kamu sehat. Tandanya berat lagi. Ganti kamu tandanya, kamu akan punya anak lagi. Kamu akan nanti tidak bisa ngomong selama 3 malam lagi. Padahal kalau ya makanya saya katakan tadi jangan coba-coba. Tiba-tiba masalah nggak bisa ngomong 3 hari, pusing nggak? Pusing. Lanjut baca tafsir dulu, baca tafsir. Baca 10-nya kembali. Allah Ta'ala menceritakan Zakaria alaihissalam bahwa dia berkata, ya Rabbi, berilah aku suatu tanda dan petunjuk yang menunjukkan terwujudnya apa yang engkau janjikan agar diriku tenang dan hatiku gembira. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim, ya Rabbi,
perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati. Terus Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Dia menjawab, aku telah meyakininya, tetapi hal itu untuk meneguhkan hatiku. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat, yakni lidahmu keluh, sehingga tidak dapat berbicara selama 3 hari, padahal kamu sehat dan normal. bayangkan, dia minta tanda kalau dia akan punya anak betul dan jadi oke. Subhanallah, yang nekat bayar. Dikeluh lidahnya. Kau tidak sih ngomong sama dia dikeluh. Padahal sehat, padahal ditanya, pusing kepala. Makanya saya bilang Allah mampu berbuat apa saja. Keluh dengan apa? Saya kata kasih ngomong. Padahal dia sehat, penyakit apa yang dia dapat? Subhanallah. Bagaimana hati kita ini tidak beriman gitu? Bagaimana hati kita bisa kosong? Bukan kayak ini ibrah, pelajaran. Betapa kuasanya dia. Kau tidak percaya? Kamu tak bisa ngomong 3 hari. 3 malam tak bisa ngomong. Ibnu Abbas dan lain menafsirkan tidak Zakaria terkunci, padahal dia tidak sakit dan tidak berpenyakit. Ibnu Sa'id bin Aslam menafsirkan dia senantiasa membaca Alkitab dan bertasbih serta tidak mampu berkomunikasi dengan kaumnya kecuali dengan isyarat. Jadi ganggu. Tak tahu kita kamu sehat ganggu gitu. Normal betul. 3 hari apa ya tak 3 hari kan ngomong. Allah mampu deh kan? Kelihatan nggak kuasaannya? Lanjut. Maksud firman Allah Ta'ala selama 3 malam, padahal dia sehat, ialah selama 3 hari dan 3 malam secara berturut-turut. Ibnu Sa'id bin Aslam menafsirkan tidak dapat berbicara, namun bukan bisu. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam surah Ali Imran, kecuali isyarat. Sedangkan dalam surah ini Allah berfirman, maka dia keluar dari mihrab, di mana dia menerima berita gembira akan mendapatkan seorang anak laki-laki menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat yang halus dan cepat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang, sejalan dengan apa yang pernah dilakukan oleh di dunia selama 3 hari dan 3 malam. Oke, saya kira kegembiraan itu perlu disambut dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, takbir, Allahu akbar, walillahil hamd wal man. Perlu sebutkan kalimat-kalimat thayyib. Ini manfaat iman. Bagaimana Allah menunjukkan kuasaannya? 3 hari bisu nggak bisa ngomong dengan isyarat, keluh itu tidak. Apa hubungannya dengan penyakit? Berhenti, tak berhenti. Baik, saya kira cukup sekian. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayat 3 dari surat Maryam, yaitu ketika Zakaria berdoa dengan suara yang lembut, dengan suara yang lebih bagaimana? Jadi itu dalil orang mengatakan doa tidak mengangkat tangan. Berdoa tidak mengangkat tangan. Lembut bahasa Indonesia itu bukan lembut, di bahasa Arab disebut khafiyah. Khafi itu disembunyikan suaranya. Khafi, akhfa, disembunyikan. Khafi, dia sembunyikan suaranya. Berdoa enggak? Tersembunyikan suaranya. Orang yang sembunyi suaranya ketika berdoa dia tidak angkat tangan. Khafi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi dikatakan takdir itu sudah ditentukan baik atau buruknya. Apakah takdir yang buruk itu bisa dirubah dengan doa? Maka saya sarankan Anda belilah kitab paket takdir. Paket takdir itu ada 6 kitab kalau nggak salah, 6 buku. Anda belilah paket takdir.
Nanti ada pengantar taklim. Baiklah ya. Apakah mungkin taklim bisa berubah dengan doa? Saya jawab ya. Saya kasih contoh. Qadha turun dari atas ke langit ya. Ya. Doa naik dari bawah ke langit. Ya. Untuk membatasi ini turun, doa atau diijabahnya doa? Doa ini bisa menentukan dia atau diijabahnya dulu doa untuk menghentikan ini. Dijabah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, ketika tadi dijelaskan mengenai Mu'tazilah, bahwasanya Mu'tazilah itu mengedepankan yang namanya rasio. Kalau kita melihat artinya bahwa Mu'tazilah itu mengedepankan rasio, kita melihat adanya Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya. Itu adalah berbagai ilmuwan-ilmuwan Islam, tentunya yang mengubah berbagai bentuk ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Tentunya yang sangat luar biasa, mempunyai peradaban terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin sampai sekarang ini. Contohnya Al-Khawarizmi itu dalam matematika, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan sebagainya. Bagaimanakah pemikiran-pemikiran itu? Tentunya mereka tidak lepas dari yang namanya filsafat. Mungkin apabila kehidupan yang sekarang ini disamakan dengan pemikiran-pemikiran orang yang seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya itu, apakah bisa? Terima kasih. Baik. Kalau Anda mengatakan mereka itu pada ulama dan pakar, saya ingin jelaskan terlebih dahulu, Islam punya 7 disiplin ilmu. Apakah orang-orang yang Anda sebut itu memiliki salah satu di antara 7 disiplin ilmu? Perlu kita pahami dengan benar. Ibnu Sina itu dikafirkan oleh para ulama, tapi diadopsi oleh orang-orang, oleh jil, dibanggakan. Mereka pun membenarkan perilaku iblis ketika tidak sujud kepada Allah. Ya, perilaku yang tidak disukai oleh Allah mereka dewakan. Lalu kalau begitu, apakah kekufuran itu sebagai satu kemajuan? Lalu kemajuan itu ada berapa terbagi? Kemajuan fisik dan kemajuan psikologi itu berbeda. Kalau kemajuan fisik sebenarnya sangatlah mudah untuk menciptakannya. Tunjukkan saya orang-orang yang belajar filsafat dan pelajari sains yang tidak mendapatkan aqidah yang sahih, yang selamat. Saya kasih contoh, orang yang paling baik di Indonesia, Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia, itu ia mengatakan Tuhan itu, Allah itu dewa air. Nurholis Majid dalam bukunya. Gimana menurut Anda? Hah? Apa? Dan itu tokoh filsafat Indonesia loh. Bapak filsafat Indonesia. Bagaimana Anda kalau lihat buku-bukunya? Oke, kalau begitu bagaimana dengan siapapun dia, Ibnu Rushd ataupun siapa? Kita tanyakan, adakah tokoh lebih baik daripada tokoh Muhammad SAW dan sahabatnya? Apakah orang-orang itu lebih baik daripada 4 imam mazhab? Layakkah kita katakan itu modernisasi? Iya, modernisasi kekufuran. Nah, jadi kalau ditanya, kalau seandainya
Bangsa Indonesia ini semuanya sarjana dan S3. Saya nggak mau ada satu pun S1 atau S2. Semuanya S3. Semuanya pintar, bukan lagi pintar, pintar. Kira-kira apakah negeri ini akan lebih baik atau kacau? Kacau. Hah? Oke, terjawab. Terjawab belum? Oke ya. Baik, artinya kita tidak menafikan adanya pengetahuan. Kita tidak menafikan adanya teknologi. Kita tidak menafikan fisika. Tetapi filsafat tidak benar. Dia merusak. Itu orang-orang pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkan. Sehingga dia bingung dengan bahasanya sendiri. Orang yang bingung dengan bahasanya sendiri kan orang-orang filsafat. Ada orang lebih bingung daripada orang filsafat? Nggak ada. Baiklah, kemudian kalau kita lihat Ibnu Sina itu Al-Ghazali sendiri mengkafirkannya. Tapi yang lucu orang baca buku Imam Ghazali mendewakan Ibnu Sina. Nah ini yang saya nggak habis pikir. Jadi pembaca buku Imam Ghazali di Indonesia ini siapa kira-kira? Saya hanya membaca buku Taubatnya Imam Ghazali, tapi tidak pernah baca buku Imam Ghazali. Siapa kira-kira pembaca buku Imam Ghazali? Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Kok bisanya dia mendewakan Ibnu Rushd dan sebagainya? Nah, ini apa lagi ini? Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.